Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 IKMB 2019, mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai desain penelitian cross-seksional. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu ada Anis Mahmuda, Dania Hashimia, Jessica Steilin, Nadia Fuadah Sani, Reni Zahara, Teni Ardina, dan saya sendiri, Wanda Nabila. Adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada pengertian dari penelitian cross-seksional, kegunaan, tujuan dan ciri-ciri, rancangan desain cross-seksional, kelebihan dan kekurangan, contoh penelitian dari cross-seksional, dan yang terakhir ada referensi yang kami gunakan. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai penelitian cross-seksional itu sendiri, yang pertama kita harus tahu nih, apa itu penelitian cross-seksional itu sendiri. Jadi, cross-seksional merupakan studi epidemiologi yang mempelajari mengenai prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan, penyakit atau yang lainnya secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Nah, jadi penelitian ini paling sering dikerjakan pada bidang kesehatan atau biasa disebut dengan penelitian transversal. Selain itu, penelitian ini sebenarnya penelitian yang paling lemah karena secara epidemiologi paling mudah dan sederhana, dan tidak dijumpai hambatan yang berupa pembatasan tertentu. Dan juga pendekatan ini mempelajari mengenai dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek yang berupa penyakit atau status kesehatan tertentu dengan model pendekatan point time. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu cross-seksional. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan cross-seksional. Jadi, cross-seksional ini memiliki fungsi kegunaan untuk menjabarkan status kejadian atau keterkaitan kejadian dalam satu waktu. Jadi, pada saat pelaksanaannya, penelitian cross-seksional tidak ada follow-up. Dan pada saat pemeriksaannya akan melihat status dan karakteristik dari fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan dari studi cross-seksional. Yang pertama, untuk mengetahui masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Yang kedua, untuk mengetahui prevalensi penyakit tertentu di suatu daerah. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara faktor risiko dan frekuensi penyakit. Yang keempat, untuk memperoleh hipotesis spesifik yang akan diuji melalui penelitian analitis. Dan yang terakhir, untuk memperkirakan adanya hubungan sebab akibat bila penyakit itu mengalami perubahan yang jelas dan tetap. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari penelitian cross-seksional. Jadi ada 3. Yang pertama, mencari prevalensi serta insidensi satu atau beberapa penyakit tertentu yang terdapat di masyarakat. Yang kedua, memperkirakan adanya hubungan sebab akibat pada penyakit-penyakit tertentu dengan perubahan yang jelas. Yang ketiga, menghitung besarnya risiko tiap kelompok, resiko relatif dan resiko atribut. Nah, setelah kita membahas nih mengenai pengertian, kegunaan, dan tujuan, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri penelitian cross-seksional. Jadi ada 5. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan pada satu rentang waktu tertentu, singkat, dan proses pengamatan subjek studi hanya dilakukan sekali saja pada rentang waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, perhitungan perkiraan. Jadi besar sampel yang diambil tidak memperhatikan besarnya kelompok yang diambil, apakah merupakan bagian terbesar atau tidak.
Yang ketiga ada pengumpulan data dapat diarahkan, jadi sesuai dengan kriteria subjek studi yang telah ditetapkan sebelum memulai kegiatan penelitian. Yang keempat ada tidak terdapat kelompok kontrol terhadap sampling secara keseluruhan dan tidak terdapat hipotesis spesifik terhadap penelitian tersebut. Dan yang terakhir, hubungan sebab akibat hanya berupa perkiraan sementara, di mana hasil tersebut dapat dipergunakan sebagai hipotesis untuk penelitian analitik atau eksperimental lanjutan, atau menjadi bagian dari kegiatan penelitian untuk jangka waktu panjang. Nah, ini merupakan rancangan dari penelitian cross-seksional. Dapat dilihat sendiri pada bagian ini, yaitu ada populasi sampel yang dibagi menjadi 2, faktor risiko positif dan faktor risiko negatif. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah desain penelitian cross-seksional. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi populasi atau sampel, kemudian diidentifikasi faktor risiko dan efeknya. Yang kedua yaitu tetapkan subjek penelitian. Yang ketiga, lakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel. Dan yang terakhir yaitu lakukan analisis korelasi dengan membandingkan proporsi antar kelompok. Selanjutnya yaitu kita masuk pada kelebihan penelitian cross-seksional. Jadi ada banyak nih kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama, memungkinkan menggunakan populasi dari masyarakat umum, sehingga generalisasinya cukup memadai. Yang kedua, mudah dilaksanakan karena hasil cepat diperoleh. Yang ketiga, relatif murah. Yang keempat, menghasilkan angka prevalensi. Yang kelima, dapat digunakan untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Yang keenam, tidak terancam loss to follow up. Dan yang terakhir, dapat menjadi awal atau dasar dari studi kohort atau eksperimental tanpa atau dengan sedikit tambahan biaya. Jika ada kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan dari penelitian ini. Di antaranya yang pertama, sulit menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data faktor risiko dan efek dilakukan pada saat bersamaan. Yang kedua, memungkinkan terjadinya salah interpretasi, disebabkan karena kesempatan penderita yang memiliki karakteristik cepat sembuh atau cepat meninggal berbeda dengan yang memiliki masa sakit panjang untuk dapat ikut dalam penelitian ini. Yang ketiga, tidak dapat meneliti kondisi atau kasus penyakit yang sedikit, disebabkan memerlukan sampel dalam jumlah yang cukup besar. Yang keempat, tidak dapat menggambarkan patogenesis, insiden maupun prognosis. Yang kelima, tidak praktis pada penelitian untuk kasus yang jarang. Yang keenam, banyak terjadi bias yang timbul. Dan yang terakhir, kurang baik untuk meramalkan kecenderungan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan yang penting nih, yaitu contoh dari penelitian dengan studi cross-seksional. Adapun judul penelitian yang kami ambil yaitu hubungan kebiasaan menggosok gigi dengan terjadinya karies pada anak usia sekolah kelas 4 yang ditulis oleh Hoirin dari program studi D3 Keperawatan Stikes Aisyah Palembang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebiasaan menggosok gigi dengan terjadinya karies gigi pada anak usia sekolah kelas 4, di mana ini bertepatan pada SD Negeri 132 Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, di mana pengumpulan data, variabel independen dan variabel dependen ini dilakukan bersama-sama atau sekaligus. Dan untuk populasi yang diambil yaitu siswa kelas 4 SD negeri, dan sampel penelitian ini menggunakan random sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 129 responden. Nah, untuk analisis data itu terdiri dari analisis univariate
yang bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi baik dari variabel independen, yaitu kebiasaan menggosok gigi, maupun variabel dependen, yaitu karies gigi pada anak usia sekolah. Nah, sedangkan analisis bivariate adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, ini merupakan tabel hubungan kebiasaan menggosok gigi dengan terjadinya karies gigi pada anak usia sekolah kelas 4. Tabelnya bisa dilihat di sini. Jadi, didapatkan melalui hasil analisis bivariate, terdapat responden yang menggosok gigi dengan baik dengan tidak adanya karies gigi itu sebanyak 42 responden. Sedangkan yang memiliki kebiasaan menggosok gigi kurang baik dengan tidak adanya karies gigi itu sebanyak 14 responden. Jadi secara statistik, perbedaan proporsi dimaknai Pi sama dengan 0,003 di mana P value lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05. Yang berarti HO ditolak atau ada hubungan antara kebiasaan menggosok gigi dengan kejadian karies pada anak usia sekolah kelas 4. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yang artinya ada hubungan antara kebiasaan menggosok gigi dengan kejadian karies pada anak usia sekolah kelas 4 di SD Negeri 132 Palembang. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir nih. Ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun dalam membahas penelitian cross-seksional. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.